Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CS640 ya, channel seputar Satria F1. Kali ini mau bahas apa sih penyebabnya banyak yang cepat aus ya untuk noken asnya atau dudukan noken asnya atau tutup noken asnya ya. Banyak yang cepat aus. Padahal ini seharusnya awet bro. Ada dua penyebab ya. Yang kedua itu yang sering disepelekan. Kalau yang pertama itu dari oli ya. Karena telat ganti oli bosku, dalam waktu misalkan sekitar 1000 km ke atas ya, itu sudah ada resido ya dari sisa keausan part motor tuh, dari kanvas kopling, dari part motor ya, serbuk besi ya, keausan mesin itu akan tercampur ke oli. Nah, itu akan menggerus ke bagian-bagian part mesin sendiri bosku, menggerus noken as, menggerus dudukan noken ya, seperti ini, dan menggerus juga tutup nokennya bosku. Nah itu sebabnya ya harus rajin ganti oli bos, jangan sampai telat ya. Kendaraan itu oli nomor satu ya, mesti diperhatikan, oli itu nomor satu. Dan meskipun kita rajin ganti oli ya, itu pasti ada resido kecil ya, serbuk dari keausan part mesin pasti ada, ukurannya beberapa mikromilimeter lah ya, nggak akan kelihatan tuh. Nah itu makin lama bisa menggerus bos semua part mesin ya, apalagi kalau telat ganti oli. Dan yang kedua adalah yang suka disepelekan ya, adalah ini bosku. Nah ini ya, nah ini namanya filter oli bosku ya, buat yang awam aja nih. Kalau ini nggak peduli bosku ya, mau yang KW mau yang ori nggak masalah, yang penting harus rutin diganti bosku. Kenapa? Menurut saya pribadi ini yang KW juga nggak masalah, soalnya sama aja bosku ya, sama-sama kertas bosku ya, tidak seperti part lainnya harus yang ori. Kalau seperti ini yang KW juga nggak masalah, yang penting rajin ganti ya. Ya minimal ganti oli 3 kali, ini 1 kali ya, jadi 1:3 bosku. Nah harus tahu dulu bosku cara kerjanya gimana bosku ya. Ini buat yang wab aja nih ya, harus tahu dulu cara kerja filter oli ini seperti apa. Oke, saya jelaskan bosku. Nah sebelum oli naik ke head ya, ke atas deksel, ke daerah noken as ya, itu akan melewati ini dulu bosku ya. Pertama masuk ke celah-celah kertas ini. Jadi ini kan ruangan kecil ya. Oli masuk melalui celah-celah pori-pori kertas ini bosku. Lalu masuk ke dalam, keluar dari lubang ini ya. Nah anggap aja ini saluran oli ya. Setelah masuk lewat sini, terus masuk ke dalam, terus keluar lewat sini. Dan langsung menuju ke arah atas ya, ke arah deksel tuh. Melumasi bagian noken as ya, melumasi semua part-part yang bagian atas. Nah bagaimana kalau ini sudah mampet bos, sudah mampet ya, alias sudah tidak masuk lagi oli nih ke sini. Apa yang terjadi? Apakah oli akan naik ke atas atau tidak? Ya bisa Nah lah. betul sekali bosku ya, jawabannya oli akan tetap naik ke atas meskipun ini sudah mampet ya. Terus lewat mana dong? Kalau ini sudah mampet, oli naik ke atas lewat mana? Lewat sini bosku ya. Nah ini di sini ada lubang ya, ini ada per bosku ya. Kita coba colok bosku. Nah di sini ada per ya. Jadi ketika ini sudah mampet, maka oli akan mencari jalan tuh dan akan menekan per ini ya. Namanya ini katup ya, ada katup di sini nih. Tuh, ini bisa terdorong ya ke dalam. Jadi oli masuk lewat sini. Karena kan tekanan oli sangat tinggi ya, dari pompa oli itu tekanannya tinggi. Jadi ketika ini sudah mampet, makanya si pabrik filter oli ya ini menyediakan katup di sini nih. Ini ada pernya ya. Jadi oli bisa masuk lewat sini bosku. Oli akan tetap naik ke atas. Cuman jadi tidak tersaring ya, tidak terpilter lagi. Akan bypass ya, akan masuk langsung ke sini. Tanpa disaring lagi oleh kertas ini bosku. Karena ini sudah sangat mampet ya. Nah otomatis oli-oli yang sudah kotor ya, yang penuh dengan resido sisa keausan mesin akan tercampur, tergerus di sini bosku ya, di bagian-bagian noken as, dudukan noken as. Nah seperti itu bosku. Nah makanya ini jangan dianggap sepele ya. Pertama rajin ganti oli ya. Ya kalau untuk Satria F1, kalau saya pribadi 1000 km lah, 1000 km diganti. Dan kalau untuk filternya, kalau saya 3 kali ya. Jadi misalkan 3 kali ganti oli, nah baru ganti filter.
Jadi 2 kali nggak ganti ya, yang ketiga kalinya diganti filternya. Mudah-mudahan cepat dimengerti ya untuk penjelasan saya ini bosku. Ini buat pemula aja bos ya, yang masih belajar ya. Kalau yang sudah pada jagong prek motor itu ya pasti sudah pada tahu lah ya. Oke, semoga bermanfaat bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.